Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل وآت ذا والمسكين وابن السبيل وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مسرورا ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العلي العظيم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله آله الأطهار على رسول الله آله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل اللهم صل على محمد وآل محمد آمين. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga semua ayat yang kita baca tadi
Semua huruf yang kita sebutkan menjadi catatan yang akan memberatkan timbangan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, siapa yang berat timbangannya, maka tempatnya adalah di tempat yang diridhoi. Kita teruskan surat yang ke-17. Surat 17 adalah surat Al-Isra. Al-Isra kalau dalam pengertian kita sehari-hari adalah Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi secara bahasa Al-Isra artinya perjalanan malam. Surat ini turun di Mekah, kemudian disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah keseluruhan ayat adalah 111 ayat. Mari kita ulangi dari ayat yang ke-25 supaya kita bisa menemukan sambungannya untuk selanjutnya membaca dan membahas ayat 26 dan seterusnya. Di ayat 25 Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Jadi kita semuanya tidak bisa menyembunyikan apapun di sisi Allah. Kalau ada sekarang CCTV hanya bisa menangkap sesuatu yang di luar. Tidak ada CCTV yang bisa menangkap isi kepalanya orang, apalagi isi hatinya. Tetapi Allah SWT mengetahui lahir dan batin kita. Karena Allah SWT dikenal dengan kata-kata wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Jadi Allah tahu awal dan akhir kita, Allah tahu juga lahir dan batin kita. Jadi apa yang ada dalam jiwa kita masing-masing, yang dalam bahasa kita disebut dengan benak, yang kita simpan dalam hati namanya benak, maka Allah tahu semuanya. Jadi tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. In takunu salihina fa innahu kana liawabina ghafura. Jika atau apabila kalian semuanya melakukan perbuatan saleh, perbuatan baik, jadi kata itu biasanya didahului dengan iman. Jadi amanu wa amilus salihat. Jadi perbuatan yang didahului dengan iman, saleh namanya. Saleh itu adalah lebih tinggi dari sekedar khair. Fa innahu kana lil awabina ghafura. Jadi kalau kalian berbuat saleh, dan saleh itu hanya bisa dilakukan dengan beriman, beriman itu harus didahului dengan taubat, maka Allah mengatakan kalau kalian bertobat, maka Allah SWT Maha Pengampun terhadap orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang mengambil jalan kembali kepadanya. Jadi awabin itu bertaubat dalam pengertian menempuh, mengambil jalan kembali kepadanya. Karena siapapun kita manusia ini, sebetulnya kita sadar atau tidak sadar sedang berjalan untuk kembali kepadanya. Kita kembali kepadanya dalam keadaan senang ataupun tidak senang, dalam keadaan redo ataupun tidak redo. Kenapa? Karena walaupun kita tidak redo, walaupun kita tidak mempersiapkan diri, toh kita pasti akan kembali kepadanya. Tubuh akan sampai pada suatu keadaan di mana keadaan itu tidak bisa lagi, tubuh tidak bisa lagi memikul jiwa. Sehingga jiwa harus menempuh jalan sendiri kembali kepada Allah. Ini semuanya akan terjadi pada kita masing-masing, pada nafs kita masing-masing. Oleh sebab itulah apakah kita mempersiapkan jalan ke sana atau tidak, Allah tahu. Ya. Allah tahu apakah kita dalam kehidupan dunia mempersiapkan diri ke sana atau tidak. Sekarang ayat 26. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Jadi kata-kata wa'ati berikanlah tentu ada yang bisa diberikan. Nah, disinilah kita berkali-kali mengatakan bahwa orang beriman itu, orang Islam itu harus berharta. Karena bisa diberikan kepada orang itu adalah dua kemungkinan saja, yaitu ilmu dan harta benda. Ilmu dan harta benda. Jadi yang kita bisa berikan, kalau tenaga ya tidak bisa diberikan. Kita punya tenaga untuk menolong orang itu bisa. Misalnya kita punya tenaga untuk membantu orang yang kesulitan mengangkat beban, tetapi itu tidak memberikan tenaga itu kepadanya. Kita hanya gunakan tenaga kita membantu orang.
yang bisa dipindah tangankan, yang bisa diberikan itu adalah dua, ilmu dan harta benda. Ilmu kita berikan, harta benda kita berikan. Sama-sama. Jadi pindah, ilmu kita pindah ke orang. Harta benda kita pindah ke orang. Bedanya ialah kalau harta kita berikan, dia berkurang dari kita. Atau habis dari kita. Seperti tadi, Bapak itu tadi memberikan kado kepada seseorang, maka tentu kado itu ataukah gift itu hilang dari dirinya. Tapi kalau ilmu kita berikan tidak berkurang. Jadi ilmu itu tidak berkurang. Kita berikan ilmu kita justru semakin bertambah. Nah, itulah perbedaannya. Makanya dalam kehidupan kita ini, kita sedapat mungkin berkejar-kejaran, bekerja keras untuk mencari ilmu dan mencari harta. Kenapa mencari harta? Karena kita butuh harta setiap saat. Kita hidup di dunia, dan dunia itu ditandai dengan kebutuhan harta, makanan, minuman, itu dibutuhkan setiap hari. Kita sakit, butuh berobat, itu semuanya adalah dunia namanya. Nah, tetapi harta itu tidak boleh masuk dalam diri kita. Oleh sebab itulah, supaya kita bisa memberi dan meringankan kehidupan kita, ya kalau harta kita bagi, kalau ilmu juga kita bagi, karena ilmu yang dibagi juga akan menjadi cahaya meringankan kehidupan kita. Maka dikatakan di sini, kalau kita memberikan sesuatu, wa'ati dzal qurba, maka berikanlah kepada orang yang zal qurba. Jadi kata-kata za al qurba di sini makna yang paling sempit adalah yang ada hubungan kekerabatan dengan kita. Hubungan kekerabatan itu bisa melalui darah, bisa melalui perkawinan, pernikahan, itu zal qurba. Yang lebih luas sedikit, zal qurba apa? Yaitu zal qurba itu adalah orang yang dekat dengan kita, walaupun tidak ada hubungan darah. Seperti teman kita, teman dekat kita, kita berdiskusi selalu, kita kantor bersama, kita olahraga bersama, itu kan teman dekat juga. Kita kalau masih sekolah, masih kuliah, bikin studi bersama, bikin kelompok belajar bersama, itu namanya kerabat, al-qurba juga namanya. Jadi itu dalam pengertian luas. Yang lebih kecil tadi adalah kurba dalam pengertian darah dan pernikahan. Nah, Allah mengatakan ini atizal kurba haqqau, haknya. Ada juga al-qurba yang lebih luas lagi, yaitu kerabat Nabi. Jadi ada tiga. Pertama dekat, menengah, kemudian yang lebih luas lagi. Kita sebut kerabat Nabi lebih luas karena lebih jauh dari kita. Maksudnya, walaupun kita tidak berdekatan, ya kita sebut dengan kerabat, tapi kerabatnya Nabi. Jadi wa'atizal qurba haqqahu, berikanlah itu kepada haknya, ingat kata haknya. Kok kenapa ada haknya pada kita? Karena ya sedikit banyak, walaupun kita tidak sadari, sebetulnya orang itu membantu kita, membantu mengelola emosi kita, membantu mengelola kehidupan kita. Itu kurba, itu kerabat seperti itu. Jadi yang dekat dengan kita seperti itu. Misalnya kita harusnya marah, dia datang, nggak usah marah lah, sabar. Itu kan kerabat, orang dekat kita. Kemudian orang dekat dalam pengertian perkawinan ataupun dalam pengertian darah juga begitu. Kalau misalnya kita ada masalah, biasanya kita kembali ke mereka, kita numpang di rumahnya, atau bahkan dia manggil kita tinggal di rumahnya. Seperti itulah. Jadi ada hak-haknya sebetulnya. Karena kita bisa seperti ini, karena dukungan mereka langsung atau tidak langsung, kelihatan ataupun tidak kelihatan. Ya. Apalagi kalau kerabat sangat dekat seperti saudara kita, orang tua kita, itu jauh lebih dekat lagi karena mereka itu selalu memanjatkan doa Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina. Nah, kita doakan kita. Kalau yang lain lebih luas lagi, umat Islam mendoakan kita wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhumul amwat. Jadi mereka mendoakan kita. Maka ada haknya sebetulnya pada diri kita. Maka oleh sebab itulah, camkanlah apa saja kita miliki punya haknya. Kita punya ilmu, ada haknya. Punya harta, ada haknya. Ya. Jadi cuma saja kalau ilmu itu dikatakan oleh Imam Ali bahwa kalau kamu berikan ilmu kepada orang yang tidak butuh, kamu menganiaya ilmu itu namanya. Misalnya kalau kita berikan air kepada botol yang tertutup kan percuma. Maka bagaimana tandanya orang butuh? Ya dia datang ataukah dia bertanya. Nah itu baru.
Maka dikatakan kalau kamu tidak menjawab pertanyaan seseorang padahal kamu tahu, maka kamu menganiaya orang itu. Jadi karena setiap orang bertanya kan ingin mengetahui. Maka dikatakan ada haknya. Kemudian setelah al-qurba baru al-miskin. Jadi kerabat dulu baru al-miskin ini berdasarkan ayat ini. Dan ini nanti bukan hanya ayat ini, beberapa ayat selalu begini modelnya, selalu al-qurba dulu, baru kemudian al-miskin. Jadi harus yang ada hubungan kerabat dulu, baru kemudian wal miskin. Baru kemudian yang ketiga benas sabil. Ya. Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya, baik perjalanan dalam pengertian musafir, ataupun dalam pengertian perjalanan hidup. Misalnya ada orang yang sekolah, kuliah, tiba-tiba pencari nafkahnya meninggal misalnya, katakanlah orang tuanya, ayahnya meninggal, maka kemudian mereka patut dibantu supaya sampai selesai sekolahnya. Benas sabil. Kemudian setelah berbicara tentang unsur-unsur ini, tiba-tiba larangan. Jadi ini larangan. Ini tadi kan perintah ya. Ini tadi di sini perintah. Ini amar, ini berikanlah. Kemudian di sini adalah larangan. Itu larangannya wala tubadzir tabdzira. Janganlah kau boros dengan seboros-borosnya. Jangan memboros artinya apa? Jangan mengeluarkan tenaga, uang, dan sebagainya, termasuk ilmu, kepada sesuatu yang tidak perlu. Seperti tadi kata Imam Ali, memberikan ilmu kepada orang yang tidak butuh, ya memboros, menganiaya ilmu itu. Begitu juga kita membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan, itu juga memboros. Ya. Bahkan kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita harus tahu orang itu dibutuhkan atau tidak. Jadi sering sekali kita memberikan sesuatu kepada orang itu bukan karena orang itu butuh, tapi karena kita menginginkannya. Ingat, sering kita memberikan kepada seseorang sesuatu, tapi orang itu belum tentu membutuhkannya. Ya. Tapi kita yang membutuhkannya, maksudnya kita yang mau, sehingga kemudian ya orang itu terima, tetapi sebetulnya ya tidak full heart jadinya. Kenapa? Karena dia merasa dia tidak butuhkan. Contohnya apa? Contohnya orang-orang orang berduit, sering sekali sebagai tanda syukurnya kepada Allah mengumrohkan ya, orang yang tidak mampu. Ya. Nah, mengumrahkan orang tidak mampu itu kan maunya kita yang memberi. Ya, kalau kita mau jujur tanya, dia belum tentu mau umrah. Kenapa? Anaknya mau sekolah nggak punya uang. Kontrakan rumahnya belum terbayar, coba. Ya, jadi ini terkadang kita sebetulnya memberikan sesuatu kepada orang, tetapi ego kita ikut di sana. Ya, jadi kalau kita yang berikan kepada seseorang, lebih baik kita berikan dalam bentuk uang, nanti tergantung kebutuhannya. Orang yang tidak punya uang, kontrakannya belum dibayar, anak sekolahnya belum dibayar SPP-nya, pembayaran sekolahnya, kemudian maka berasnya juga mungkin habis, tiba-tiba kita suruh dia umroh, ya dia tentu dia pergi, dia daripada nolak, tetapi sebetulnya bukan itu yang dia butuhkan. Satu, yang kedua, umroh itu kan sunnah, tapi ini sering terjadi di masyarakat kita. Ya, kalau ada orang yang bersyukur, entah proyeknya berhasil, atau apalah, tiba-tiba mengumrohkan orang. Padahal orang itu tidak butuh sebetulnya. Ujung-ujungnya siapa yang untung di sini? Ya Saudi, Arab Saudi. Yang paling banyak untungnya di sana adalah Arab Saudi. Coba kalau kita kasih orang itu uang, dia akan beli untuk anaknya sekolah. Mungkin dibelikan anaknya sepeda, pergi sekolah, atau ke motor misalnya. Supaya tidak perlu mengeluarkan lagi uang setiap hari buat angkutan umum kan begitu, karena angkutan umum kan walaupun dia murah tetap mahal juga dibanding dengan kendaraan pribadi. Nah seperti itu, belum lagi dengan kontrakan rumah tidak terbayar. Tapi inilah sering sekali. Nah sebetulnya tanpa kita sadar ini sebetulnya dalam tanda petik yang memboros juga, karena sebetulnya kita memberikan sesuatu berdasarkan ego kita. Pemborosan itu terjadi berdasarkan ego, kita membeli sesuatu berdasarkan ego, bukan berdasarkan kebutuhan. Kita pengen disebut wah, wih, wuh, sehingga kemudian kita membeli banyak baju. Padahal yang kita pakai cuma 1-2 biji. Ya. Nah, jadi makanya dikatakan harusnya daripada boros lebih baik bagi ke kerabat, orang miskin, ibnu sabil. Karena setelah perintah ke sini, tiba-tiba larangan di sini. Wala tubadir, jangan boros. Ya.
wala tubadir tabdira, janganlah boros, karena boros nanti itu adalah saudaranya setan. Jadi janganlah berbuat boros dengan seboros-borosnya. Nanti juga orang boros itu menyesal kenapa pada akhirnya habis, ya tidak bisa lagi kembali. Ya. Kalau sudah dibelikan kan tidak mungkin lagi kita kembalikan, apalagi kalau sudah dibuang atau sudah dimakan. Nah, akhirnya kemudian kita menyesal. Makanya orang yang berboros itu terkadang menyesal. Kita lihat ini surat Al-Baqarah ayat 177. Ya. Ini lagi-lagi kita lihat di sini. Nih, Dzawil Qurba dulu nih. Ya, ini kalau kita baca di atas ya. Dzawil Qurba, kemudian Al-Yatama, kemudian Al-Masakin, baru Ibnu Sabil. Bedanya tadi di sini tidak masuk Al-Yatama, tapi di sana tadi di ayat yang kita baca tadi. Yang di sini masuk. Nah, coba kita baca ini adalah ciri-ciri albir ini. Laisal birra, bukanlah kebajikan, antuallu wujuhakum, apabila kalian menghadapkan wajah ke timur, kibalal masyriq wal maghrib, menghadap timur atau barat, ya. Walakin akan tetapi albirra, kebajikan itu adalah man amana billah. Jadi kebajikan itu adalah ketika beriman kepada Allah, wal yaumal akhir, beriman kepada hari akhirat. Jadi namanya albir, kebajikan. Ini belum berbuat ini, tapi harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, iman kepada nabi-nabi. Ini adalah rukun iman yang kita biasa sebutkan itu. Ya, walaupun di sini tidak ada kadarnya, tidak ada, tapi sudah ada semua di sini. Ya. Kita lihat di sini rukun imannya berapa? Satu, aman nabilah. Satu, wal yaumil akhir, hari akhir. Dua, wal malaikati, malaikat. Tiga, wal kitabi, kitab suci. Empat, wal nabi lima. Coba Quran di sini tinggal satu, kada dan kadar kan. Ya. Jadi ya selalu disebutkannya cuma lima ini. Ya. Kemudian setelah itu ini adalah iman wa atal mala ala hubbi. Lalu kemudian setelah iman seperti ini, tindak follow up-ilah imannya dengan perbuatan, dengan amal saleh. Apa amal salehnya? Atal mala ala hubbi, memberikan harta yang dicintainya, ala hubbi, membagi atau memberikan harta yang dicintainya, ala hubbi. Yang dicintainya itu artinya kalau kita memberi sama dengan kita gunakan. Ya. Dan kata-kata hubihi itu kalau disingkat ya dalam bentuk harta, atau kalau misalnya ya harta itu dalam bentuk uang, karena uang itu kan bisa jadi apa saja. Ya. Ingat, harta sekarang ini adalah simbolnya uang, yang ala hubi. Kenapa? Karena bisa digunakan apa saja. Zawil kurba, kepada siapa? Zawil kurba, yang ada hubungan kerabat, sama tadi. Kemudian wal yatama, anak yatim, ini yang tidak ada tadi ya. Kemudian wal masakin, ini yang tadi wal masakin, orang miskin. Baru wa benas sabil. Kemudian apalagi wasailina wa firriqab. Wasailina arti bisa bermakna meminta, bukan meminta-minta ya, beda, dua hal yang berbeda. Meminta, sa'il itu orang yang meminta, dari kata salah yas'alu itu adalah meminta, orang yang meminta, butuh, dia butuh sekali dan dia meminta. Wasailin bisa juga bermakna yang bertanya. Sa'ilin bertanya juga, soal, tanya. Jadi orang bertanya, ya selama kita tahu ilmunya sampaikan. Wafir riqab, dan membebaskan hamba sahaya. Kata-kata membebaskan hamba sahaya sekarang ini bisa diperluas, karena kan sekarang hamba sahaya terutama di negara kita mungkin tidak ada. Ya, yaitu membebaskan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang rendah secara sumber daya. Ya, sumber daya seperti misalnya di Indonesia ini masih banyak orang-orang tinggal di pedalaman-pedalaman, suku-suku pedalaman yang berada di tengah-tengah seperti Sumatera, Kalimantan, bahkan di sini juga di Jawa Barat juga ada, di Sulawesi Selatan juga masing-masing ada. Nah, mereka itu harusnya kemudian dibebaskan dari ketidakberdayaan, karena orang yang tidak punya ilmu itu tidak berdaya sebetulnya. Caranya bagaimana? Ya disekolahkan. Kemudian waqamas salata, baru kemudian salat. Ini coba lihat dimasukin urutannya ini. Ya. Aqamas salat, baru atas zakat, baru wal mufu nabi ahdihim, memenuhi ahad, janji. Iza ahadu, apabila telah berjanji. Kemudian wasabirina fil ba'sai wad dharra, kemudian sabar dalam setiap
kejadian yang ba'sa'i wa dharra, mendatangkan malapetaka dan kemudaratan, wahinal ba'si, dan terutama ketika ada suasana yang sempit, suasana yang sulit lah. Ulaika alladzina sadaquna, mereka melakukan semuanya ini, termasuk tadi di sini atal mala ala hubbi zawil qurba wal yatama wal masakin sabil, yang melakukan mereka semuanya itu adalah alladzina sadaqu, mereka lah orang yang benar imannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itu tidak termasuk orang bertakwa, mereka itu termasuk orang bertakwa. Ingat, mereka itulah orang-orang bertakwa. Apa yang tidak ada di sini jemaah sekalian? Yang tidak ada di sini kalau kita lihat adalah belum masuk ya puasa dan haji, karena hajat ini turun, puasa dan haji boleh jadi belum turun ya. Puasa dan haji tidak ada di sini. Nah, tidak adanya puasa dan haji karena puasa ini kan sekali setahun ya, sekali setahun, tapi semua disebutkan di sini setiap saat dibutuhkan ya, setiap dibutuhkan. Jadi haji itu bahkan sekali seumur hidup ya. Makanya justru tidak ada di sini. Tapi itu tadi, rata-rata orang kalau memberikan sesuatu dalam bentuk umroh misalnya, padahal tidak ada di sini ya. Nah, inilah kita karena jauh dari Al-Quran, akhirnya dalam berbuat baik pun tidak terbimbing oleh Al-Quran. Surat Ar-Rum, surat 30 ayat 38. Allah firman, fa'ati zal qurba haqqahu. Ini sama tadi ayatnya. Kurang lebih sama lah ini. Kalau ini wa, kalau di sana fa. Ini wa'ati zal qurba haqqahu. Ini sama ya. Bedanya sini fa. Fa'ati zal qurba haqqahu. Ya. Maka berikanlah kepada kerabat haknya, hak-haknya. Wal miskin, dan orang miskin. Wa benas sabil, dan ibnu sabil. Dzalika khairun, itulah yang terbaik, lilladina, bagi orang-orang yang yuriduna wajah Allah, bagi mereka menginginkan wajah Allah, kebesaran Allah, atau bersua dengan Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang akan menang, beruntung. Mereka orang beruntung. Wa ulaika humul muflihun. Jadi inilah. Jadi ayat ini berkali-kali dalam Al-Quran bagaimana pentingnya berbagi kepada orang lain. Tapi ingat, kita bisa berbagi kepada orang lain kalau ada yang bisa dibagi. Makanya tahap pertama adalah berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang bisa kita bagi. Kalau tidak ada yang kita bisa bagi, tidak mungkin. Kecuali ada. Dan yang bisa kita bagi tadi dua, yaitu ilmu dan harta benda. Ayat berikutnya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Kan tadi dikatakan wala tubazzir tabzira, janganlah kau memboros. Nah, dikatakan di sini, apa alasannya tidak boleh boros? Innal mubadzirin, boros itu kanu adalah ikhwan, saudaranya. Ikhwan itu saudara, ya. Temannya. Sama siapa? Asyayatin. Ya. Itu temannya, syayatin itu bentuk jamak. Ya. Temannya setan-setan. Jadi setan-setan itulah yang buat kita boros. Ya. Dan ingat, dalam ekonomi juga memboros itu tidak boleh. Ekonomi sendiri artinya menghemat. Ingat, ekonomi sendiri adalah berhemat. Ya. Jadi secara bahasa itu, ekonomi artinya berhemat. Iktisad kalau bahasa Arabnya. Iktisad itu adalah berhemat. Ya. Jadi ekonomi dalam bahasa Arab itu namanya iktisad. Ya. Kayaknya kan ada buku judulnya Iktisaduna, ya, sistem ekonomi kami kita, ya. Jadi itu iktisad. Itu artinya menghemat. Ya. Jadi ekonomi itu menghemat. Jadi kalau ada orang boros ya tidak tahu ekonomi, berarti ekonomi itu bertentangan dengan setan sebetulnya, karena ekonomi sendiri artinya menghemat. Maka kenapa? Karena ekonomi itu kan teori dasarnya berangkat dari scarcity, kelangkaan. Ya. Artinya banyak orang butuh tapi sedikit, nah itu kan langka namanya. Maka harus dihemat. Karena kita banyak orang yang butuh, kita menghemat. Ya, jangan kita ambil baru kemudian kita buang-buang, itu boros namanya. Maka disebut dengan saudaranya setan.
Karena artinya apa? Tidak memberi tempat atau kesempatan ke orang lain. Contohnya, kita mengambil nasi di piring. Tidak bisa kita habisi, kan dibuang. Nah, itu saudara setan. Kenapa? Banyak saudara-saudara kita yang lain sebetulnya butuh makanan. Mereka mungkin tidak bisa makan 2 kali atau 3 kali sehari. Coba kalau kita menghemat, ya kita setiap makan pas-pasan. Jadi kita biasanya makan 1 piring besar, ternyata selalu bersisa. Kita turunkan 1 piring biasa saja yang rata, nggak usah sampai gendut ke atas piring nasinya. Kita potong, katakanlah kita potong sepertiga. Bayangkan kalau setiap orang memotong sepertiga makanannya, baru makanannya itu dikonversi ke dalam bentuk uang, baru dibagikan kepada orang tidak mampu. Coba berapa orang yang tertolong? Maka dikatakan innal mubazirin kanu ikhwana syayatin. Memboros itu adalah saudara-saudaranya setan. Wa kana syaitan, dan syaitan itu adalah lirabbi, terhadap Tuhannya, kafura, ingkar. Jadi memboros bisa mendatangkan kepada kekufuran, kan begitu jemaah sekalian ya. Jadi coba kita analisa tadi ayat dari atas. Wala tubazir tabzira innal mubadzirin kanu ikhwanu syayatin. Janganlah memboros, karena memboros itu adalah saudaranya setan, dan setan itu terhadap Tuhannya kafura. Berarti kalau kita boros bisa mengantarkan kepada kekufuran namanya. Wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Makanya jemaah sekalian berbahagia, marilah kita menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Ingat, sesuai dengan kebutuhan. Bukan sesuai dengan keinginan hawa nafsu, tapi kebutuhan. Ya, kita beli sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kalau tidak digunakan sesuatu, ya jangan dibeli. Lebih baik uangnya disimpan, ditabung, investasi, ataukah berbagi kepada orang lain. Kita lihat surat Al-Baqarah. Nah, apa itu syaitan? Di sini surat Al-Baqarah 268 dikatakan, asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan al-faqra, menjadikan kita artinya menakut-nakuti. Syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran, fakir, miskin. Kalau kamu tidak berbagi, kalau kamu berbagi nanti kamu miskin. Wa ya'murukum bil fahsya, sebaliknya menyuruh kalian untuk berbuat al-fahsya, berbuat perbuatan keji. Makanya perbuatan keji ini kita belikan, ada harganya. Ingat, setiap perbuatan itu ada kosnya, dan semakin buruk semua perbuatan semakin mahal kosnya. Contohnya misalnya kita pergi berjudi ya, di tempat tertentu, itu kan mahal tuh. Masuk di tempat berjudi ya, itu kan mahal bayarannya. Terus nanti mainnya lebih mahal lagi. Nah, itu adalah mahal. Maka dikatakan syaitan itu menakut-nakuti kalian kefakiran, tetapi membiarkan kalian memboros ya. Memboros dengan cara yang bahkan sampai pada tingkat melakukan perbuatan-perbuatan yang fahsya, perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk ya. Melakukan perbuatan itu. Ya, jadi jemaah sekalian, banyak yang kejadian seperti ini. Wallahu ya'idukum maghfirah. Sementara Allah itu menjanjikan kepada kalian dengan maghfirah. Jadi kalau syaitan tadi menjanjikan kefakiran, Allah menjanjikan ampunan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Allah menjanjikan maghfirah darinya dan kemuliaan. Fadlan itu keutamaan. Jadi kalau kita tidak memboros, kita hemat, justru menjadi mengundang ampunan, mengundang karunia. Sebaliknya kalau kita boros, ya syaitan tadi ini. Ya. Wallahu wasi'un alim. Ingat, Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Maha luas rahmatnya, karena wasi di sini adalah wasi'a kursius samawati wal ard. Kursinya meliputi langit dan bumi. Kursinya itu adalah rahmatnya, rahmati wasi'at kulla syai'. Surat Al-Furqan, surat 25 ayat 29. Allah firman, laqad adallani 'anil dzikri. Jadi ini adalah penyesalan bagi orang yang tidak belajar Al-Quran nanti di akhiratnya. Al-dzikr ini Al-Quran. Ya, Al-Quran ini Al-Quran. Ya. Jadi di akhirat mereka menyesal. Menyesali siapa? Temannya. Laqad adallani 'anil dzikri. Sungguh temanku itu telah menyesatkan aku dari Al-Quran. Ba'da izja'ani, setelah Al-Quran itu datang kepada saya.
Jadi artinya apa? Al-Quran datang kepadanya tetapi memilih yang lain. Wa kana syaitan lil insani khazula. Dan memang syaitan itu kepada manusia kerjanya berusaha untuk menyesatkan. Menyesatkan. Khazula itu membiarkan kita tersesat. Tidak menolong untuk memberikan petunjuk. Jadi membiarkan saja. Khazula. Nah, jadi inilah yang harus kita hindari. Dan ternyata syaitan ini bisa menyebabkan kita jauh daripada Al-Quran. Bisa menyebabkan kita tersesat. Dan itu sebabnya apa tadi? Boros. Karena ayatnya mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwanus syayatin wa kana syaitanu rabbi kafura. Jadi ternyata bukan hanya kafura tetapi juga kepada manusia adalah makhzula, yaitu membiarkan sesat. Nah, jadi ini adalah ayat-ayat berkenaan dengan syaitan. Makanya jemaah sekalian, kalau kita paham ini syaitan, kita tahu maknanya apa maknanya bertauz, membaca isti'adzah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau kita sudah tahu syaitan seperti ini, kita sudah tahu apa arti auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi percuma kita membaca auzubillahi minasyaitonirrajim tapi kita boros. Karena boros itu adalah saudaranya syaitan. Ya, kita jadi syaitan membaca auzubillahi minasyaitonirrajim kan tidak mungkin. Ya. Jadi kata-kata auzubillahi minasyaitonirrajim kalau kita baca sebagai syaitan, ya itu sebetulnya tidak bermakna. Ya. Kok bisa syaitan? Itu tadi kalau kita boros kan saudara syaitan. Ya. Sementara syaitan itu terhadap Tuhannya kafura. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik. Nah, tadi kan disuruh kita memberikan harta kepada tadi kan hati zal kurba hakkahu kan begitu. Berikanlah kepada kerabat haknya. Apalagi tadi setelah zal kurba baru kemudian wal masakin, baru wabnas sabil, ibnu sabil. Nah, kalau kita tidak mampu memberikan, ingat, kalau kita tidak memberikan karena kita tidak punya, atau kita punya tapi kita punya kebutuhan juga, wa imma tu'ridan anu, apabila kalian berpaling dari mereka, artinya tidak memenuhi hak-hak mereka, ibtigha rahmati min rabbika, padahal kalian juga ingin mencari rahmat dari Tuhan, tarjuah yang kamu harapkan, jadi kita berpaling padahal kita juga ibtigha rahmati min rabbika tarjuha. Maka apa yang kita lakukan? Faqul. Jadi kalau kita tidak mampu memberikan kepada seseorang, kepada orang lain, faqul, katakanlah lahum kepada mereka qaulan maisura. Katakanlah perkataan yang maisur. Maisur itu lemah lembut, ya, bahkan memudahkan. Maisur bisa memberikan alternatif lain, misalnya itu maisura. Kata-kata yasir itu adalah mudah. Ya, maisura. Jadi katakanlah kepada mereka qaulan maisura. Bukan justru berkata kasar. Jadi menggunakan kata-kata maisura kepada mereka. Jadi kalau kita tidak mampu memberikan, ya, katakanlah kepada mereka qaulan maisura. Ya. Karena sebetulnya itu adalah haknya. Ingat tadi kata-kata hak. Hak itu artinya ada kewajiban yang telah tertunaikan. Ingat jemaah sekalian, namanya hak itu telah menjalankan kewajiban. Jadi kalau ada orang menjalankan kewajibannya kepada kita, walaupun dia tidak berharap apa-apa pun, dia punya haknya kepada kita. Termasuk misalnya kerabat. Kerabat itu mungkin mendoakan kita, mungkin membantu kita, tapi dia tidak berhak, tapi dia punya hak. Nah, makanya ketika kita punya kelebihan, kepada mereka lah kita harus membagi tadi. Wati zal qurba haqqahu. Jadi faqul lahum qaulan maisura. Kalau tidak mampu ya katakanlah kata-kata yang lemah lembut. Coba kita lihat surat An-Nisa, surat 4, ayatnya 114. Allah katakan la khaira fi katsir min najwahum. Tidak ada kebajikan pada kebanyakan daripada najwahum, orang-orang berbisik-bisik. Jadi orang yang suka berbisik-bisik, ketahuilah itu tidak ada kebaikan di sana. Illa kecuali man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin. Kecuali kalau berbisik atau saling mempengaruhi dalam rangka bersedekah, memerintahkan untuk bersedekah. Au ma'rufin atau memerintahkan untuk berbuat baik. Au islahin ataukah menciptakan kedamaian. Islah itu adalah berdamai. Perbuatan
yang mendatangkan kedamaian. Au islahin bainan nas, satu mendamaikan di antara manusia. Jadi umat Islam itu memang kerjanya harusnya seperti ini. Umat Islam itu adalah bersedekah, membawa orang kepada kebaikan, ataupun menciptakan kedamaian. Bayangkan kalau umat Islam seperti ini. Nah, umat Islam itu kan berarti harusnya umat Islam itu yang paling tinggi tingkat pertumbuhan ekonominya atau tingkat pendapatan per kapitanya di seluruh dunia harusnya. Karena berlakunya inilah baru yang berlaku kata-kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ya. Jadi sedekah, ma'rufin, berbuat baik, memerintahkan orang berbuat baik. Ingat pernah kita terangkan bahwa cara memerintahkan orang berbuat baik paling bagus adalah pendidikan. Jadi kalau kita bisa mengajar, mengajarlah. Ya. Kalau ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin secara ekonomi sudah mapan, tapi ada ilmunya, lebih baik cari sekolah yang masih minim, yang butuh guru, mengajarlah di sana, membaktikanlah hidupnya di sana. Karena mengajar itu, memberikan ilmu itu tidak berkurang. Kemudian menciptakan kedamaian. Jadi kalau kita lihat sini umat Islam itu memang benar terbaik, kerjanya bersedekah, membagi. Sehingga terjadi namanya menghindarkan orang daripada kemiskinan ataukah kemelaratan ataupun apa yang disebut dengan malnutrisi, ya, busung lapar, seperti yang banyak terjadi di beberapa negara, bahkan Muslim seperti yang sudah sekarang, yang kerjanya perang di antara mereka. Jadi pendidikan paling bagus ya. Kemudian pada saat itu ciptakan perdamaian. Jadi jangan justru menjadi penggagas kekacauan. Jadi orang Islam itu tidak boleh menjadi penggagas kekacauan. Au ma'rufin au islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang berbuat demikian? Ya. Maksudnya berbuat sedekah, ya. Ma'ruf, kemudian islah bainan nas, mendamaikan di antara manusia. Siapa melakukan semuanya itu ibtigha mardatillah, semata-mata karena mencari keridhaan Allah. Ibtigha mardatillah, semata-mata mencari ridha Allah. Apa kata Allah? Fasawfa nu'tihi ajran azima, maka pasti kami akan memberikan kepadanya ajran, pahala, imbalan azima, yang agung, yang besar. Jadi ini adalah janji Allah nih. Jadi la khaira fi katsirin min najwahum illa, jadi kalau berbisik-bisik, mengatur siasat itu tidak bagus, kecuali untuk mengumpulkan sedekah atau dana untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan. Au ma'rufin, ataukah menciptakan sekolahan pendidikan ataukah pengajaran, pengajian dan sebagainya, termasuk ma'ruf. Au islahim bainan nas, atau menciptakan kedamaian di antara manusia. Kata-kata antara manusia di sini berarti tidak terikat pada agama tertentu saja, tapi bainan nas. Kemudian surat Al-Ahzab ini ya, surat 33-70. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Baru kemudian waqulu qaulan sadida. Orang beriman bertakwalah kepada Allah, kemudian kata-kata harus bagus ya. Ini coba kita lihat berkali-kali Allah mengatakan pentingnya kata-kata yang bagus. Tadi kita kata di sini dikatakan kalau kita berpaling dari mereka yang tadi zawil qurba wal yatama wal masakin, karena kita tidak mampu berbagi, maka kalau kalian ingin mendapatkan rahmat dari Tuhanmu, maka faqul lahum qaulan maisura, katakanlah kepada mereka perkataan yang lembut. Kalau di sini waqulu qaulan sadida, kata-kata yang sadid, kata-kata yang benar, kata-kata yang tidak merusak keadaan. Itu adalah qaulan sadida. Jadi Al-Quran artinya apa? Al-Quran selalu menyuruh kita menjaga kata-kata. Kata-kata itu selalu baik, jangan kasar dan sebagainya. Makanya kita masih heran di kelompok-kelompok, di grup-grup pengajian, masih sering ada orang berkata-kata kasar. Itu kan sebetulnya tidak pantas, apalagi kalau grup pengajiannya namanya grup pengajian Al-Quran, terus kemudian kata-katanya kasar. Nah, itu tidak boleh sebetulnya. Ada lagi kalau dinasihati nanti lebih marah, lebih duluan marah daripada yang menasihati, kan begitu. Jadi mengherankan, dan itu rata-rata orang yang tidak mengaji biasanya kayak gitu. Kenapa? Karena kalau kita mengaji, coba lihat ayat-ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Atau kalau di sini tadi katakan wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik
tarjuha faqul lahu qawlan maysura. Jadi kalau kita tidak mampu berbagi, ya katakanlah kata-kata yang lembut. Ya. Seperti itu. Jadi ini jemaah sekalian, apa namanya? Kita bisa lihat ya. Sekarang kita lanjut lagi. 29. Wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika wala tabsutha. Jadi ingat jemaah sekalian, kamu jangan menjadikan tanganmu terbelenggu ke leher. Maksudnya itu pelit, kikir. Yadak itu kan apa namanya, memberi. Makanya kan orang yang suka memberi kan namanya ringan tangan ya. Ringan tangan itu artinya suka berderma. Jangan jadikan tanganmu maglulah, terbelenggu. Terbelenggu itu artinya susah untuk berbagi. Ila unukika, kenapa kepada, ini namanya begini unukika ini. Karena kalau kita angkat tangan ke atas ini kan berarti tidak mungkin memberi. Yang kedua, tidak mau melihat kiri kanan, tidak melihat situasi di sekitarnya. Ila unukika, unuk itu leher. Ya. Walaupun pada saat yang sama, wala tabsutha, tapi jangan juga terlalu borong memberi, gampang memberi. Ini sudah berapa kali muncul kata-katanya. Kalau tidak salah pembahasan hari Jumat yang lalu juga ada kita temukan. Jadi kalau kita punya harta, jangan pelit, tapi jangan juga gampang berbagi. Karena kalau kita gampang berbagi, nanti banyak orang yang tidak produktif. Ya, berbagi itu kan ada kriterianya. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, ada hadis. Setiap ketemu Nabi meminta, Nabi berikan. Ketemu kedua kalinya minta, diberikan. Ketemu ketiganya dinasihati sama Nabi. Buat tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Kan begitu. Kan berarti bahwa memberikan itu ada batasnya, ada strateginya, ada caranya juga, ada etikanya. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena kalau dia keenakan, tidak bekerja, merusak diri sendiri. Kalau yang memberikan sudah meninggal atau tiba-tiba kehabisan harta juga, nah kan bermasalah. Jadi artinya meminta atau memberi dalam Islam itu dalam kondisi darurat sebetulnya. Yaitu sesuatu yang tak bisa dihindarkan. Jadi katakan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik. Tapi juga wala tabsutha kullal basti, karena setiap kita memberikan dan melampaui batas artinya tidak terukur, fatak uda malu mahsura. Ini katakan kalau kamu justru kebanyakan mengulurkan tangan, maka kamu akan menjadi tercela dan menyesal. Maluman mahsura. Maluman mahsura. Makanya jemaah sekalian berbahagia, justru ide-ide suka berbagi dan sebagainya itu justru biasanya bukan dari Islam sebetulnya, banyak dari luar. Kalau Islam ini jelas sekali, ya. Wala tabsutha, jangan juga gampang mengulurkan tangan. Ya. Ini kan secara bahasa jangan mengulurkan. Bahasa tabsut itu artinya melapangkan, ya, mengulurkan. Ya. Jangan mengulurkan tangan. Karena setiap kamu mengulurkan tangan, maka kamu akan menjadi maluman mahsurat, tercelah ya, dan menyesal nantinya. Ini ayat yang bilang begini Pak Gus sekalian. Jadi Al-Quran itu membimbing kita dalam setiap perbuatan. Kan banyak sekali orang mengaku berbuat baik, padahal sebetulnya berbuat baik. Al-Quran mengatakan mereka menyangka dirinya berbuat baik, padahal sebetulnya tidak berbuat baik. Ya. Yahsanuna sun'a, mereka menyangka berbuat baik, padahal sebetulnya bukan. Ya. Karena yang disebut berbuat baik itu dalam parisi agama Islam adalah perbuatan yang sejalan dengan kitab suci. Perbuatan yang tidak sejalan dengan kitab suci, ya walaupun kelihatannya orang baik, belum tentu baik. Makanya dalam Al-Quran sudah disampaikan sebelumnya, boleh jadi kamu mencintai sesuatu, tapi itu tidak baik di sisi Allah bagimu. Boleh jadi kamu benci sesuatu, tapi itu baik bagi kamu di sisi Allah. Nah kan begitu. Artinya bahwa tidak semua kebaikan mampu kita persepsi. Ada kebaikan yang tidak mampu kita persepsi, dan dalam konteks itulah Al-Quran masuk. Surat Al-Furqan, ini sama juga isinya nih. Quran mengatakan apa? Walladzina idza anfaqu, dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, anfaqu berinfak, menginfakkan hartanya,
Lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas. Walam yaktur, tapi tidak kikir juga. Ya. Siapa alladzina di sini? Ibadur Rahman, ini sambungannya Ibadur Rahman. Jadi ayat ini adalah rangkaian dari ayat 63. 63 mengatakan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama alladzina, dan seterusnya. Baru di sini walladzina idza anfaqu. Jadi ibadur rahman itu kalau dia berinfak tidak berlebih-lebihan. Jelas ayatnya nih. Kalau dia berinfak tidak yusrifu walam yaktur, tapi dia tidak kikir, tidak pelit. Ya. Kenapa kalau berlebihan? Tidak ada buat dirinya, tidak ada buat keluarganya, itu tidak boleh. Tapi tidak boleh juga kikir. Saking kikirnya, ya tidak pernah mau berbagi kepada siapapun juga. Padahal ada hak orang lain tadi di sana. Lalu mana yang harus kita pilih? Wa kana baina dzalika qawama. Kita harus berdiri ataukah memiliki prinsip pada di antara keduanya. Wa kana baina dzalika qawama. Antara keduanya itulah yang kita pilih, yaitu tidak berlebihan tapi tidak pelit juga. Pelit itu bahasa lainnya juga kikir ya, tidak kikir, tidak pelit, ini kikir. Surat Al-Isra lagi ayat 39. Ya, sekarang kita baru bahas sampai 30, nanti ketemu di 39 ini ya. Dzalika mimma auha ilaika rabbuk. Demikian itu ya, atau itulah sebagian dari apa yang Tuhan mewahyukan kepada Muhammad. Minal hikmah, dalam bentuk hikmah. Jadi Al-Quran itu mengajarkan kita kepada hikmah. Ini kan auha ilaika itu kan Al-Quran ya. Ini yang diwahyukan Tuhan kepada Nabi kan Al-Quran. Nah, nanti apa minal hikmah adalah hikmah. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Maka janganlah kamu menjadikan ilah bersama dengan Allah. Jadi jangan mempersekutukan Allah dengan ilah yang lain. Kenapa? Fatulqa, maka nanti kamu akan dicampakkan, dilemparkan fi jahannama, ke dalam neraka jahanam, dalam keadaan apa? Maluman, tercela. Jadi artinya apa? Orang yang seperti tadi dia masuk neraka jahanam karena dikatakan fi jahannam maluman madhura, tercela dan terbuang. Ini tadi sama dengan di sini ya. Maluman, ini tercela. Ya. Jadi orang yang memberi terlalu gampang tapi pelit juga, ya itulah maluman masurat, dan tadi neraka jahanam isinya kalau berdasarkan surat yang kita lihat tadi. Jadi wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutaha, dan janganlah juga terlalu mengulurkannya. Nah, lalu apa yang harus kita pilih? Tadi katakan wa kana baina dzalika qawama. Kita memilih jalan di antara keduanya. Di tengah-tengah, wasatiyah. Dan itu tadi dikatakan surat Al-Furqan. Ya. Karena kullal basti, setiap uluran tangan yang melampaui batas, fataq'uda maluman mahsura. Maka kamu akan tercelah dan menyesal. Nah, orang yang tercela dan menyesal berdasarkan ayat ini akan masuk ke dalam neraka jahanam. Fatulqa fi jahannama maluman madahura. Dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan tercela dan terbuang. Ayat terakhir, ayat 30. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhanmu itu ya besut rizqa, kuasa untuk melapangkan rezeki kepada seseorang, liman yasha, yang dia kehendaki. Tapi juga wayakdir, kuasa juga menyempitkannya. Jadi lapang dan sempit ini sebetulnya caranya Allah untuk menciptakan kerjasama di antara manusia. Ingat, kerjasama di antara manusia. Kalau semua orang lapang rezekinya, lalu siapa yang membuatkan kita rumah? Nah, kalau dia banyak rezekinya juga kan tidak mungkin mau jadi tukang batu misalnya. Atau kalau sudah banyak uangnya tidak mungkin mau jadi kontraktor misalnya. Terus siapa yang membuat rumah? Kalau semua udah banyak uangnya misalnya, nggak mau pergi ke sawah lagi. Nah, jadi oleh sebab itulah Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Terjadilah terjadi perbedaan. Tapi ingat, perbedaan di sini bukanlah keutamaan, bukanlah berarti kita
yang tidak bertani lebih utama daripada petani. Boleh jadi petani lebih utama dari kita. Jadi tidak ada istilah utama. Yang ada adalah melahirkan saling membutuhkan. Ada nanti yang butuh uang, ada yang butuh waktu. Contohnya orang yang kaya raya biasanya sibuk, banyak kegiatannya, waktunya tidak ada. Maka pekerjaan rumahnya diserahkan kepada orang lain. Ya, namanya ada orang yang lebih waktunya, ada orang kurang waktunya. Yang kurang waktunya biasanya banyak uangnya, yang banyak waktunya biasanya kurang uangnya, dibagi. Jadi ada satu orang kaya waktu, ada orang miskin waktu. Ada orang kaya uang, ada miskin uang. Nah, berbagilah. Yang miskin waktu ya dibantu oleh orang yang kaya waktu. Tapi kebalikannya, yang kaya waktu ini dibagi harta oleh orang yang miskin waktu. Nah, terjadilah pertukaran di situ. Karena jemaah sekalian berbahagia, kehidupan itu pertukaran namanya. Pertukaran. Ya, jadi hidup ini take and give, pertukaran. Makanya dari awal itu yang namanya sistem sosial ekonomi itu namanya barter. Barter itu bertukar. Ya, jadi di barter bertukar kita. Jadi jemaah sekalian berbahagia, nah, kenapa kita bertukar? Supaya kita masing-masing merasakan nikmatnya persaudaraan. Saling memberi dan menerima. Itulah nikmatnya persaudaraan. Dan menunjukkan bahwa kita itu tidak sempurna sebetulnya sebagai makhluk. Kita tak sempurna sebagai makhluk. Bisa saja dia sempurna jiwanya, tapi tetap saja secara fisik tidak bisa sempurna. Nabi-nabi sempurna secara jiwa, secara nafs, tetapi tubuhnya tetap saja membutuhkan orang lain. Misalnya tubuhnya membutuhkan petani untuk beli, untuk dimakan siang dan malam, kan begitu. Jadi butuh. Ya. Nah, jadi oleh sebab itulah butuh. Matanya masih butuh cahaya. Nah, begitulah. Jadi katakan inna rabbaka yabsuru kalimah yasha wa yaqdir. Innahu, sungguhnya dia Allah kana bi ibadi adalah kepada hamba-hambanya. Ini ibad ini khabiran basiran. Dia maha mengetahui lagi maha melihat. Jadi Allah tahu persis di mana kita cocoknya. Masukkah kepada ya besuturilka atau kayakdir. Allah tahu kalau kita dikasih banyak, wah nanti kita sombong, angku, arogan, dan sebagainya, merusak. Sebaliknya kalau kita misalnya dikasih dikasih sedikit, nah mungkin kita bisa lebih menghemat dan seterusnya. Jadi wa'ikdir. Jadi Allah tahu persis kondisi kita. Makanya apapun keadaan kita disyukuri. Tapi ingat, setelah bekerja keras. Karena tugas kita adalah beraktivitas. Tugas kita adalah berbuat, beramal, beriktisab. Ingat, iktasabah. Ya, laha maktasabah. Jadi kita beriktisab. Kita harus bekerja keras. Surat Ar-Ra'd 13 ayat 26. Allah berfirman, Allahu yabsutu rizqa liman yasha. Allah lah yang melapangkan atau meluaskan rizki kepada siapa yang dikehendakinya. Wa yaqdir, tapi dia juga bisa menyempitkannya, artinya membatasinya. Jadi kata-kata yakdir sini ada yang lebih luas, ada yang lebih sempit. Wa farihu bil hayati dunia. Kemudian mereka kemudian sangat gembira dengan kehidupan dunia. Artinya manusia ini senang dengan kehidupan dunia. Apalagi kalau dia rezekinya lapang. Nah, tetapi apa kata Allah? Sesenang-senangnya kalian kepada kehidupan dunia, ketahuilah wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mataun. Tiadalah kehidupan dunia ini atau dunia itu kecuali dibanding akhirat kecuali hanya kesenangan semata, kesenangan sesaat ya. Jadi kehidupan dunia ini fil akhirat dibandingkan, fil-nya tidak dibandingkan. Kehidupan dunia dibandingkan akhirat adalah hanyalah kesenangan sesaat. Jadi oleh sebab itulah kita jangan terpukau oleh kehidupan dunia, al-hayatul dunia. Yang harus kita kejar adalah al-hayatul akhirah. Karena inilah kehidupan yang sesungguhnya. Lalu kita tinggalkan, bukan. Kita jangan masukkan di hati. Kita cari untuk kita jadikan jembatan menuju kepada akhirat. Sebagaimana kita mencari uang untuk membeli baju, menutup aurat kita. Seperti itu. Jadi tujuannya apa membeli baju? Menutup aurat. Surat Musyawarah. Surat 42 ayat 27.
Allah firman, walau basatallahu rizqa li'ibadihi. Nah, ini Allah mengatakan, kata dikatakan, Allah yang tahu siapa yang cocok dilapangkan dan siapa yang disempitkan. Ada orang yang tidak pantas dilapangkan rezekinya, kata Allah, kalau orang itu Allah lapangkan rezekinya, hambanya, lah bagau dia akan melampaui batas ini, fil ardi. Ya. Jadi ada orang seperti itu, kalau Allah lapangkan rezekinya, justru bermasalah hidupnya. Nih. Walau basatallahu rizqa li ibadihi la bagaw fil. Dan sering kita menyaksikan, walaupun tidak banyak ya, tapi sering, artinya ada yang kita saksikan, sebetulnya orang itu tidak pantas rezekinya lapang, akhirnya apa yang terjadi? Kemudian dia berbuat bagau melampaui batas, sombong, arogan ini. Jadi kalau ada orang tidak pantas dilapangkan rezekinya tapi dilapangkan, la bagau fil ardi, dia akan membuat kerusakan di muka bumi. Walakin akan tetapi yunazzilu biqadarin, Allah menurunkan rezekinya dengan kadar yang telah dia tentukan. Mayasya, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Nah, jadi ayat-ayat sendiri kan harusnya membuat kita bersyukur sebetulnya jemaah sekalian ya, apapun keadaan kita. Jadi, karena Allah mengatakan ada orang selalu berkeluh kesah ini dan sebagainya. Padahal Allah tahu kalau Allah lapangkan rezekinya orang itu, hamba itu, la bagau fil lamnya tauhid, pasti mereka membuat kerusakan di muka bumi, melampaui batas di muka bumi. Walakin akan tetapi karenanya yunazzilu biqadarin, Allah menurunkan sesuai dengan kadarnya saja. Kadar orang itu. Jadi makanya kalau kita misalnya belum dapatkan rezeki yang banyak, ya marilah kita periksa hati kita masing-masing. Jangan-jangan kita memang belum saatnya, misalnya kerjanya kurang, atau kalau banyak kerja, nanti kalau kasih banyak, sombong, tidak ketulungan, bahkan bisa menjadi mencelakakan dirinya dan orang lain. Jadi la baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Kalau kita cerita kejadian-kejadian di dunia sekarang banyak kasusnya seperti ini. Banyak. Lihatlah misalnya negara seperti Amerika. Berikan rezeki, kerjanya apa? Melampaui batas di muka bumi. Ya. Menggunakan kekuatannya untuk melakukan ancaman di mana-mana, menjatuhkan pemerintahan kepala negara yang tidak disukai. Bahkan tidak segan-segan menciptakan milisi-milisi bersenjata di suatu negara, kemudian dia pasok senjatanya, dia pasok intelijennya, dia pasok macam-macam, baru kemudian terjadi kekacauan di negara itu. Ya. Jadi seperti itu, Allah katakan boleh jadi kalau rezeki diberikan kepada hambanya, justru membuat kerusakan di muka bumi. Oleh sebab itulah, Allah menurunkan biqadarin mayasya, sesuai dengan yang dia kehendaki kadarnya. Innahu, sungguhnya dia Allah, bi'ibadi, terhadap hambanya, khabirun basir. Ingat. Kenapa dibatasi ya? Allah tahu hambanya itu khabirun basir. Terhadap hamba-hambanya, Allah itu mengetahui dan melihat. Jadi Allah tahu dan melihat kita. Contoh yang paling gampang kita lihat adalah cerita Sa'labah, kan begitu. Sa'labah sebetulnya tidak pantas kaya. Ya. Makanya ketika datang kepada Nabi, meminta bantuan, Nabi tidak pernah memperhatikan. Pasti Nabi tahu ini orang tidak pantas. Ya. Setiap salat subuh datang ikut bersama Nabi. Ya Rasulullah, doakan saya. Itu kan bahasa halus sebetulnya, minta doakan saya supaya saya juga bisa kaya. Saya ini adalah orang paling miskin di Madinah, di negeri ini. Saking miskinnya, di rumah kami hanya ada satu pakaian. Kalau aku keluar, saya keluar, istri saya masuk ke dalam karung. Kalau istri saya keluar, saya masuk dalam karung. Begitulah kata Sa'labah. Nah, setelah 2-3 kali subuh datang kepada Nabi dan minta, akhirnya Nabi memberikan kepadanya kambing betina. Dan dikatakan oleh Sa'labah, peliharalah kambing ini dengan baik. Apa yang terjadi kemudian? Benar saja. Sa'labah setelah kaya raya, kemudian la baghaw fil ardi. Ya, artinya paling tidak itu sejarah cerita yang kita dapatkan. Sa'labah kemudian tidak lagi ikut salat bersama dengan Nabi. Lama-kelamaan bahkan tidak ikut salat Jumat bersama dengan Nabi. Begitulah seterusnya. Iya. Setelah Nabi tanya, kemana Sa'labah? Dikatakan, waduh sibuk ya Rasulullah. Dia tempatnya sudah jauh karena kambingnya banyak, dia cari padang rumput yang luas, jauh di luar sana. Akhirnya tidak ada kesempatan lagi datang ke Madinah. Nah begitulah. Itulah contoh yang paling, dan saya kira sering kita menyaksikan
fenomena seperti ini. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia, ayat-ayat yang kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat kata-katanya, innahu kana bi ibadi khabiran basira, ya. Allah tahu persis, ya, dan Allah melihat kita. Jadi marilah kita setiap ada apa-apa selalu yang kita introspeksi diri kita. Jangan selalu kita mencurigai Tuhan atau berburuk sangka kepada Tuhan. Seperti biasa, sebelum kita diskusi, kita baca hadis berikut ini. Nah, tadi kita sudah lihat kan, kerabat dulu, zawil kurba dulu. Nah, ini juga ada hadis mengutamakan sedekah kepada kerabat. Ini adalah hadis dari Salman. An Salman ibni Amr, tapi bukan Salman Al-Farisi, tapi Salman bin Amir. An Salman bin Amir, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qal. Salman bin Amir berkata, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna sadaqata alal miskin sadaqatun wala dirrahim isnatani sadaqatun wasilatun. Ya, artinya begini, sesungguhnya sedekah kepada orang miskin, kata Salman mengutip Nabi, hanya dihitung satu sedekah, sadaqatun saja. Jadi kalau kita bersedekah kepada orang miskin, dapat pahala satu saja, pahala sedekah. Tapi wala dirrahim, tapi apabila kita bersedekah kepada orang yang ada hubungan kerabat dengan kita, rahim itu hubungan silaturahim, hubungan apa? Rahim, keluarga, sepupu atau apa, ponakan, maka kita dapatkan isnatani, dua hal. Jadi isnatan, kita dapatkan isnatan. Apa yang dua itu? Satu, sadaqatun, nilai sedekah, pahala sedekah satu. Yang kedua, wasilatun, pahala silaturahim. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Apakah tidak boleh miskin? Tidak, tapi berdasarkan ayatnya tadi, lebih utama kerabat, kan begitu. Mendahulukan kerabat maksudnya. Kerabat, baru kemudian miskin, ya seperti itu. Karena kalau miskin, dapat satu sedekah saja. Kalau kerabat, dapatkan dua, yaitu sedekah dan silaturahim. Nah, ingat, makanya kerabat yang kita bicarakan di sini, harusnya bukan hanya kepada kerabat seperti saudara saja, tapi bisa lebih luas tadi. Karena ada hubungan silaturahim di sini. Tentu saja seperti tadi, pengertian paling sempit adalah silaturahim yang ada hubungan rahim. Rahim itu kan biologis, ya. Ini hadis riwayat Nasai 2535. Hadis berikutnya, rezeki dan menyambung silaturahim. Ini kita ambil dari Imam Bukhari nomor 1925. Ini dari Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal. Jadi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal berkata, Anas mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkata, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Man sarrahu, siapa yang ingin atau senang. Kata-kata syar'i itu siapa yang senang. Ayyubsata lahu fi rizqi, untuk dilapangkan, diluaskan rezekinya. Jadi siapa yang suka senang dilapangkan rezekinya, ya rata-rata kita tentu suka diluaskan rezekinya. Saya kira tidak ada orang yang pengen disempitkan rezekinya. Jadi siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, atau yunsa'alahu fi atarihi, ya. Ataukah dikenang, asal itu jejak, dikenang kebaikannya ataukah dikenang namanya. Kalau di sini artikan meninggalkan nama yang baik setelah kematiannya, kalau dikenang ya jejaknya. Jadi siapa yang ingin dilapangkan rezekinya atau dikenang kepergiannya dengan kenangan yang baik, falyasil rahimahu, maka hendaklah menyambungkan tali silaturahim. Jadi menyambungkan tali silaturahim. Jadi intinya jemaah sekalian, menyambung tali silaturahim itu adalah meningkatkan rezeki kita dan menyebabkan nanti orang selalu mengenang jasa-jasa kita. Ini dikatakan yunsa'alahu fi atharihi. Dia akan dikenang kepergiannya, dikenang kebaikan-kebaikannya.
kalau kita menyambungkan tali silaturahim. Makanya menyambungkan tali silaturahim itu kan artinya mencari hubungan yang baik dengan orang-orang yang tadi disebut dalam Al-Quran, itu adalah berkata-kata dengan lemah lembut, berkata-kata dengan kata-kata yang benar, bukan dengan kata-kata yang kasar. Semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah dan khilaf dari Al-Fakir, tinggalkanlah, jangan diambil. Ambillah yang datang dari Al-Qur'an, dari Allah Subhanahu wa taala, karena itulah kebenaran sejati. Yang mau bertanya dipersilakan. Ada pertanyaan? Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ya, tadi Pak Ustaz menjelaskan banyak mengenai bagaimana kita berbuat baik, bagaimana bersedekah dan tata aturannya. Tetapi juga tadi ada pernyataan bahwa berbuat baik tapi tidak terbimbing oleh Al-Quran. Apakah itu amalannya tidak diterima atau bagaimana posisi seperti itu? Dan apa sesungguhnya yang dimaksud kita berbuat baik tetapi tidak terbimbing oleh Al-Quran? Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih banyak, Bu. Jadi kita kalau berbuat baik dan tidak terbimbing oleh Al-Quran, jadi bisa hanya dikenal sebagai kebaikan biasa saja dan bukan amal soleh. Apakah ada bedanya di sisi Allah? Ada. Kalau kebaikan biasa saja, itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan nilainya tidak setinggi, tidak sedalam daripada orang yang beramal soleh. Jadi, makanya di dalam Al-Quran itu ada kata khair, ada kata amal soleh, ada kata ihsan, berbeda-beda. Nah, kalau kita ikuti bimbingan Al-Quran, maka kita perbuatan-perbuatannya dihitung sebagai amal soleh. Nah, kalau kebaikan saja bisa gugur. Dalam Al-Quran, beberapa kali Allah mengatakan bahwa banyak orang yang kemudian sia-sia amal perbuatan mereka. Jadi amal-amal perbuatan mereka sia-sia. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan Al-Quran. Jadi kita coba lihat di dalam Al-Quran dikatakan seperti ini. Ya, kita kutip Al-Quran dulu. Yahsanuna sun'a. Ya. Ini ada kata-kata surat Al-Kahfi 104 ya. Al-Kahfi 104. Surat 18. Nah, di sini Allah berfirman, alladzina dalla sa'yuhum fil hayati dunia. Ada orang-orang yang hilang amal perbuatan mereka, sia-sia. Kata sesat di sini sebetulnya sia-sia nih. Orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Perbuatan baik maksudnya. Wahum sementara mereka yahsanuna menyangka, yahsabuna menyangka, annahum bahwa mereka itu yuhsinuna sunnah berbuat baik. Mereka menyangka telah berbuat baik, padahal sebetulnya sia-sia. Siapakah mereka ini tadi atas ini? Qul hal unabbiukum bil akhsarina amala. Katakan Muhammad, pinginkah saya memberitahukan kepada kalian orang yang paling merugi amalnya? Jadi ada amal tapi merugi. Bil akhsarina amala. Bil akhsarina amala. Ya. Itu satu. Jadi ada orang yang rugi amalnya, amal tapi rugi. Nah, kita lihat lagi saya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah 166, 167. 166. Istabar alladzina tubi'u min alladzina taba'u wa ra'aul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ingatlah ketika orang-orang yang diikuti dulu di dunia itu berlepas tangan, berlepas diri. Berlepas tangan dari mana? Minalladzina taba'u. Berlepas tangan dari orang-orang yang mengikutinya. Jadi ada orang yang diikuti berlepas tangan nanti di akhirat. Kenapa ternyata yang kita ikuti itu wara'aul adzab? Ternyata dia masuk ke dalam azab neraka. Atau mengarah, karena dikatakan mereka melihat azab di depannya. Sehingga apa yang terjadi? Wa taqatta'at bihimul asbab. Maka pada saat itu terputuslah hubungan di antara mereka. Wa qala alladziina tabau, maka berkatalah orang-orang yang ikut, pengikut, followernya dulu di dunia. Lau anna lana karratan, seandainya kami masih punya kesempatan sekali saja lagi,
Ini karena bukan kembali, tapi sekali saja lagi, fanatabarra minhum, kami pasti akan berlepas diri dari mereka di dunia, kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka pada hari ini berlepas diri dari kami. Tapi apa kata Allah? Kadzalika, begitulah, yurihimullahu a'malahum. Begitulah Allah perlihatkan kepada mereka amal-amal perbuatan mereka, hasaratin alaihim, hanya menjadi penyesalan bagi mereka. Jadi ada orang beramal tapi hasaratin alaihim. Kenapa? Karena dia menganggap kebaikan padahal dia ikut pada orang yang salah. Ya, karena kalau kita ikut pada orang yang salah, walaupun kita berbuat baik, sebetulnya kita menanggung kesalahan. Kenapa? Karena kita ikut pada mereka. Ya. Maka dikatakan, kadzalika yurihimullahu amalahum hasaratin alaihim. Begitulah Allah perlihatkan kepada mereka amal perbuatannya hanyalah penyesalan bagi mereka. Wa mahum, dan mereka tidak mungkin bikharijina, keluar minanar, dari azab api neraka. Untuk kita membaca ayat ini, berlindung kepada Allah. Nauzubillahi min dzalik, tsumma nauzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena dapat kita bayangkan kalau kita sudah bersusah-susah berbuat di dunia ini, tetapi kemudian kita tidak dapatkan di akhirat. Ada lagi yang lain? Ustaz, amal seperti apa itu sesungguhnya yang tidak dianggap sebagai standar Al-Quran? Contohnya kita berpikir ada orang misalnya meminta-minta di jalan, kita kasih. Kita kan berbuat baik. Iya. Berbuat baik, kita berbuat baik. Kita bawa mobil misalnya, terus Ya, dia kita bawa minta-minta, mobil. kita kasih. Kemudian ada orang meminta-minta, kita kasih. Contoh yang paling contoh begini nih. Ibu bawa mobil. Iya. Terus kemudian ada penjual koran di jalan. Atau penjual makanan lah. Dulu koran, sekarang jarang koran. Jadi koran kita beli biasanya di jalan. Harga korannya Rp3.000. Kita kasih uang Rp5.000, dia kembalikan Rp2.000. Setelah kita kembalikan, terima uang Rp2.000 itu, ada peminta-minta di situ. Kita kasih yang Rp2.000 itu. Nah, kita berpikir kan berbuat baik. Iya. Nah, coba kita renungkan ini, Bu. Ini apa, berbuat baik atau berbuat tidak adil sebetulnya? Nah, tapi menurut kita itu berbuat baik. Iya. Tetapi kalau kita dalami, ini berbuat tidak adil. Karena penjual koran itu kasihan, berpeluh, kerja keras, untungnya paling 500 perak. Sementara orang itu meminta-minta, nggak ada modalnya, dapat 2.000. Satu orang. Belum lagi kalau berapa puluh orang, ratus orang. Ya. Begitu ya. Iya, coba nanti kalau misalnya, apa kira-kira yang ada dalam benaknya penjual koran itu? Waduh, lebih enak jadi peminta-minta. Lebih enak peminta-minta. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak mendukung sistem sosial kita untuk maju. Akhirnya nanti orang semua jadi peminta-minta. Mencari jalan pintas seperti itu. Iya, karena tanpa berusaha dapat lebih banyak. Iya. Iya. Contohnya lagi, saya biasa lihat, terutama kita di Jakarta ini, atau di kota lah. Kita jalan, tiba-tiba lampu merah pada mati. Ya. Traffic light pada mati. Akhirnya kemudian kendaraan stuck di tengah. Kenapa? Karena dari kiri kanan utara Semua selatan maju. jalan, ketemu di tengah. Ya. Akhirnya tidak ada yang jalan, stuck. Nah, karena apa? Lampu merah mati. Setelah stuck, tiba-tiba ada pemuda 2 orang muncul yang mengurai kendaraan. Oh, kita semuanya senang, kasih uang pada dia. Ya, kalau gitu. Karena dia menguraikan kemacetan, kita kasih, ada yang kasih 5.000, 10.000, banyak. Semua orang kasih kendaraan, semua orang kasih ke dia. Tetapi coba kalau kita menyiapkan waktu untuk pergi ke dekat lampu merah itu, nanya-nanya kepada warung sekitar situ. Pak, Mas, kira-kira kenapa? Kok hampir setiap minggu di sini lampu merah mati, traffic light mati? Pasti dia berbisik, itu Pak, si bapak preman itu yang sengaja matikannya. Dia sengaja merusak itu lampu merah, karena dengan merusak dia bisa dapat uang. Nah, ini sebetulnya membantu atau melakukan kejahatan sebetulnya. Oh iya ya. Iya, kita membantu melakukan kejahatan. Ini contoh-contoh lagi, Bu. Ini banyak lagi contoh-contoh yang lain. Contoh yang paling sering saya angkat di sini, Pak Bu, ya, terutama Ibu yang bertanya, saya sering angkat di sini. Contohnya misalnya, terutama kita di Jakarta, kita parkir, tiba-tiba ada orang, begitu kita mau keluar, ada orang berdiri minta tukang parkir. Padahal tidak ada karcisnya, tidak ada tiketnya. Kita kasih 5.000 kalau mobil, minimal 2.000. Bayangkan berapa mobil satu hari, kalau motor berapa motor satu hari.
Sementara guru-guru honorer kita mengajar berdiri di depan kelas jam 7 sampai jam 2 sore, jam 2 siang, itu hanya menerima 250.000 per bulan, itu pun dibayar per 3 bulan, Bu, guru honorer. Ya. Dia sekolah dulu dia. Tadi yang tukang parkir itu tidak perlu sekolah, tidak perlu ada keterampilannya, tidak perlu sertifikasi. Nah, ini yang banyak terjadi di masyarakat kita, Bu. Ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Orang memilih jadi tukang parkir daripada jadi guru misalnya. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Masyarakat kita, generasi muda kita itu tidak terdorong, tidak begitu termotivasi untuk belajar. Ya buat apa belajar? Otomatis setelah jadi sudah tamat katakanlah diploma 3 terus jadi guru, paling dapatnya 250.000 per bulan. Lebih baik jadi tukang parkir misalnya, atau berdiri di U-turn. Di U-turn itu kalau di Jakarta bisa dapat banyak tuh. 4 putaran, kalau orang Malaysia menyebutnya itu 4 patah balik ya. Berdiri di hutan itu mengatur itu sudah dapat banyak. Sementara jadi guru susah banget dapatnya, Bu. Nah, ini kan artinya apa? Sistem sosial kita, struktur sosial kita, psikologi sosiologi kita itu tidak mendorong orang untuk maju sebetulnya. Ya. Makanya di negara-negara yang maju ekonomi itu pasti tidak ada yang seperti ini. Ya, sehingga kemudian terjadi namanya kompetisi yang sehat. Istilah kerennya terjadi meritokrasi. Kalau tidak meritokrasi, pasti yang terjadi plutokrasi, begitu. Ya. Yang tidak berusaha tadi dapat banyak, namanya plutokrasi. Iya, betul. Yang kerja keras dapat banyak, nah itu meritokrasi. Nah inilah sistem sosial kita di Indonesia ini masih plutokrasi, Bu, belum meritokrasi. Contohnya misalnya, yang rata-rata bisa jadi duduk di anggota DPRD itu, mohon maaf ya, rata-rata yang memang kualifikasinya rendah. Iya, tapi banyak uangnya. Banyak uangnya, itu dia. Kan berarti bukan meritokrasi namanya, ini plutokrasi namanya. Iya. Nah, ini contoh. Jadi, struktur sosial kita memang bermasalah. Oleh sebab itulah, apa sebabnya? Karena struktur sosial kita dibangun tidak based on Al-Quran. Seperti itu. Iya. Makasih, Ustadz. Iya, terima kasih bersama-sama. Saya kira sekarang kalau tidak ada lagi, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ada? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Afwan Ustaz, afwan. Ana kira perlu dapat penjelasan dari Ustaz lebih luas lagi berhubung dengan pembaziran. Kita ini biasa sama ada sadar atau tidak kita melakukan pembaziran dalam banyak hal, Ustaz. Maka dengan itu apa hubungan pembaziran ataupun sejauh mana pembaziran yang kita lakukan itu sehingga dihubungkan dengan syaitan, bahkan ianya menjadi orang yang melakukan pembaziran itu bahkan ia menjadi saudara-saudara syaitan. Jadi sejauh mana keburukan pembaziran itu, Ustaz? Mohon penjelasan. Afwan wa syukran. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Perlu kita kasih catatan dulu atau footnote dulu bahwa yang banyak dipahami masyarakat kita pembaziran itu hanya berkaitan dengan harta benda, makanan, dan sebagainya. Tapi sebetulnya ada pembaziran yang paling fatal, yang paling berbahaya, yang paling merugikan, yaitu pembaziran dalam bentuk waktu, mubazir waktu. Dan ini banyak tidak sadari. Kalau kita mubazir dalam bentuk makanan, mungkin masih bisa diakali, misalnya makanannya berlebih, kita simpan, kita goreng, atau kita keringkan, kita jadikan kita jadikan tripang misalnya, atau jadikan apa gitu, ya, digoreng. Tetapi kalau waktu sudah diboroskan atau dibazirkan, ini tidak bisa kembali lagi. Iya. Jadi kita bicara dulu tentang pembaziran waktu. Jadi pembaziran waktu itu adalah kita membiarkan waktu kita dengan amalan perbuatan yang tidak begitu bernilai. Misalnya, kita hanya menghabiskan waktu kita untuk main game misalnya. Kecuali kalau kita memang programmer komputer untuk menciptakan game. Tapi kalau kita tidak, hanya game itu hanya untuk kesenangan-kesenangan, ini jelas mubazir ataukah pembaziran waktu. Atau kita misalnya menghabiskan waktu kita hanya nonton saja Netflix atau apa semacamnya. Sementara banyak tanggung jawab yang tidak terlaksana. Akhirnya mubazir, itu pembaziran juga. Nah, jadi dengan demikian, apalagi kemudian ketika kita sibuk menonton film-film di Netflix atau semacamnya, lalu kemudian salat kita tangguhkan menjelang
menjelang asar, menjelang maghrib baru kita salat asar dan sebagainya. Menjelang tidur tengah malam baru kita salat isya misalnya karena nonton dulu. Nah, ini adalah pembaziran yang paling fatal karena ini menyebabkan aktivitas ibadah kita yang utama yaitu ibadah mahda menjadi terlalaikan. Nah, baru kemudian setelah itu kita pindah kepada pembaziran harta benda yang dikatakan tadi Ustaz Syafi'i. Contohnya misalnya kita di rumah cuma berdua, kita beli makanan untuk bertiga, maka kemudian pasti nanti sia-sia satu porsi. Akhirnya karena sia-sia satu porsi, akhirnya basi, dibuang. Ini adalah pembaziran. Kita misalnya berbelanja menggunakan uang lebih daripada yang kita butuhkan. Maka itu pun adalah pembaziran uang namanya. Harusnya misalnya kita bisa katakanlah misalnya kita bisa membeli baju yang harganya standar saja. Tapi tiba-tiba ada dalam hati kita, nanti apa kata orang, masa bapak itu kerjanya dosen ataukah kerjanya pedagang besar, terus kemudian bajunya kok cuma baju biasa-biasa saja. Ya, maka kemudian kita beli yang lebih mahal, yang lebih mewah. Nah, ini pembaziran. Kenapa? Karena sudah mengikuti ego namanya. Nah, itu tadi setan. Nah, dengan demikian kita membeli sesuatu sesuai dengan yang kita butuhkan. Fungsi utama baju atau pakaian adalah menutup aurat. Fungsi utama baju atau pakaian menutup aurat kita. Baru setelah itu, baru fungsi keduanya artistik. Nah, baru itu. Jadi dengan demikian, kita fungsi utamanya adalah menutup aurat, baru kemudian art. Jadi kalau kita bisa mencari yang menutup aurat dan art itu lebih bagus. Tentang mewah dan kemudian menjadi apa istilahnya itu orang flexing, ini adalah bisa mendatangkan egoisme, bisa mendatangkan ria, dan inilah saudaranya setan. Ya. Karena setan itu yang buat kita pengen dipuji, pengen disanjung, nanti kita pengen, waduh Pak Rusli bajunya bagus banget. Nah itu nanti sudah setan di situ Ustaz ya. Betul. Ya. Nah, oleh sebab itulah kita menghindari hal-hal seperti ini. Insyaallah. Syukran. Terima kasih banyak Jemaah sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syukran Bu Ayu. Assalamualaikum. Pak Ustaz. Sama Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Afwan Ustazna. Ustaz. Ayah Anda terima kasih banyak. Selamat istirahat. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Sama-sama Pak Saniman. Amin. Syukran Ustaz. Afwan Ustazna. Salam semua.